wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kurang berapa kali pertemuan ya? Saya. Permisi Kak Ari. Ya. Kalau untuk pertemuannya masih kurang 2 pertemuan Kak. Kemarin itu baru 12 kali pertemuan, jadi seharusnya 14 Kalau pertemuan. Pak Erwin sudah cukup ya? Iya. Ini kita farmakologi apa namanya? PBF 2 ya? Iya Kak. Iya Pak. Kenapa? Iya Kak, PBF 2 Kak. PBF 2 ya. Oke. Saya minta maaf ini ambil waktu senggangnya ya. Saya juga sempat baru selesai juga nguji apoteker ya. Takutnya minggu depan karena kita ada akreditasi farmasi klinik ya. Minggu depan jadi siapa tahu nggak bisa kuliah. Ya. Berarti ini kurang berapa, Depan? 2 pertemuan ya? Iya Kak, kurang 2 pertemuan Kak. Pak Erwin masuk berapa kali? Kalau bisa saya tahu. Sebentar Kak, saya cek dulu Kak. Ya, ada Bapak. Yang penting kurang 2 ya? Iya betul. Aja. Kak, kurang 2 Kak. Ini apa kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kok kayak silo ya? Ya. Kelihatan ya? Ya. Hari ini kita masuk di pengujian IMPIPO anti diare. Ini cepat aja ya, saya sudah kurangi slide-nya juga biar bisa kita pahami bersama. Jadi kemarin kita sudah kembali, saya ulang lagi ya, ada IMPIPO, ya bedanya dengan in vitro, ada in vitro ya, ada in vitro, kemudian ada in silico. Ya, kalau in vitro itu apa? In vitro itu pengujian di luar tubuh makhluk hidup ya. Ya, ini di luar tubuh makhluk hidup ya. Jadi kalau kemarin kita ada pengujian pakai mupolitik, kemudian pakai apa namanya BSLT ya, walaupun menggunakan hewan coba itu terhitung sebagai in vitro ya, karena dia dilakukan di luar tubuh makhluk hidup ya. Nah, kalau in silico ini lebih ke arah komputasi ya. Ini teknik komputasi untuk ini apa gunanya? Ini untuk memprediksi ya aktivitas obat atau senyawa ya, Nah, jadi ini dilakukan pengujiannya. Jadi ini pengujiannya dilakukan di komputer ya, menggunakan aplikasi ya. Nah, kita lihat di sini prediksinya, bagaimana aktivitasnya ya, bagaimana ikatan dengan reseptor atau memblok reseptor ya. Nah, ini kita menggunakan in silico.
Nah, sedangkan IMPIPO ini, ya, sedangkan IMPIPO berarti ini dilakukan di dalam tubuh ya, dalam tubuh. Jadi kalau di dalam tubuh makhluk hidup itu ada artinya apa? Hewan coba, kemudian kita beri apa? Perlakuan ya. Ini perlakuan. Perlakuan ini berupa apa? Berupa pemberian ekstrak. Ya, ekstrak. Nah, jadi ini kita menggunakan hewan coba, bisa kita lihat apa? Aktivitas, bisa juga kita lihat apanya? Toksisitas. Toksisitas ya, toksisitas. Toksisitas ini tingkat keamanan ya. Tingkat keamanan. Nah, ini dua-duanya kita boleh. Oleh karena itu, uji aktivitas dan toksisitas itu biasa kita sebut dengan praklinik. Ya. Jadi kalau misalnya ada kan jamu, ada OHT ya, obat herbal terstandar. Kemudian ada fitofarmaka. Nah, obat herbal terstandar itu sudah melewati pengujian praklinik. Berarti dua-duanya harus dilakukan. Ya. Kalau misalnya fitofarmaka ya, fitofarmaka itu kayak imbos ya, kemudian apalagi ya, kalau batugin itu OHT ya, kalau batugin OHT ya, itu harus melewati kalau fitofarmaka uji klinik dan praklinik. Berarti kliniknya itu sudah ke manusia, ya, sudah ke manusia. Kalau ke manusia itu lebih ke arah tingkat keamanan ya, tingkat keamanan bukan aktivitas. Tapi kalau hewan coba dua-duanya aktivitas dan tingkat keamanan. Kenapa dua di sini? Karena uji toksisitas ini yang membantu untuk ke manusia, untuk konversi ya, untuk konversi atau untuk melihat kalau belum aman dengan aktivitas dengan dosis sekian ya, dosisnya bagaimana? Oh bagus. Bagaimana toksisitasnya pada hewan coba? Oh ternyata tidak aman. Jangan, tidak bisa digunakan ini ke klinik ya. Ada di sini mau mati dalam keadaan pengujian obat ya. Ya, ada mau memberikan nyawanya untuk ya, itu kalau dikenang, kalau tidak dikenang ya bagaimana ya. Nah, ini jadi rumit ya. Jadi mengenai obat itu kita sangat-sangat rumit di Indonesia ya. Oke. Saya lanjut dulu ya, ini intermezzo saja ya. Tunggu ya. Oke. Tunggu ya. Nggak bisa terhapus lagi ya, tunggu dulu. Tunggu ya.
Ini kenapa nggak bisa saya hapus ya? Ya, kita langsung saja ya pindah ke diare. Oke. Oke. Jadi ya kita belajar dulu ya apa itu diare ya. Jadi nanti ini pengertian dari diare itu juga yang kita gunakan pada saat di hewan coba ya. Ya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu bahwa diare itu nanti terjadi ya bila mana tinja ya itu menjadi cairan atau setengah cairan ya. Artinya mengandung cairan ya. Ya, mengandung cairan, kemudian kandungan airnya itu lebih banyak ya. Encer itu istilahnya. Kemudian bisa juga diare itu ada atau tidak ada lendir ya dan darah. Ya. Jadi di sini berarti di sini ya cairan ya. Cairan atau semi cairan. Ingatnya bukan padatan ya. Nah, kemudian di sini bisa atau tidak ya, atau tidak ada lendir dan darah. Oke. Kemudian ya, ini yang lebihnya lagi bahwa ada kurang lebih ya, ada air ya, ada air ya. Ini juga disebutkan di literatur yang lain, ada air ya, sekitar 100 sampai 200 mili per jam ya dalam tinja kita. Jadi pada saat nanti kita lakukan pada hewan coba, jadi teman-teman harus ingat ya bahwa hewan coba yang kita gunakan itu normal ya, sehat. Ya. Jadi karena kita tidak mungkin habiskan waktu untuk mendapatkan hewan coba yang diare, berarti kita kasih diare ini, hewan coba. Kita buat dia diare. Nah, jangan ada biasa di sini diare makan mangga kemudian minum ya katanya oh diare atau makan yang makanan apa gitu kan diare. Jangan. Kita punya mekanisme sendiri ya. Ada perlakuannya bagaimana hewan coba terutama mencit ya dan tikus itu bisa diare. Bisa diare. Jadi kalau enggak diare bagaimana? Enggak bisa kita gunakan. Ya. Jadi kita tunggu dulu dia diare baru kita bisa lakukan uji aktivitas. Paham? Jadi teman-teman kalau melakukan uji inflamasi misalnya, ini sudah dijelaskan sama Pak Erwin ya? Sudah ya? Nah, misalnya inflamasi, harus dulu pastikan dia inflamasi. Ya, dia inflamasi, baru kita lanjut pemberian obat. Karena kalau belum inflamasi atau belum diare, kita tidak tahu bahwa ekstrak kita atau obat kita itu bagus atau tidak. Ya, kalau dari orang-orang kedokteran ini dia tidak paham bagaimana caranya buat diare. Ya, dia tidak paham. Jadi ini adalah bentuk bagaimana farmasi ini harusnya lebih memahami daripada profesi yang lainnya.
Gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Teorinya ini ya, teorinya nanti dalam kita melakukan aktivitas diare itu teman-teman harus tahu bahwa, nah lebih lanjut tadi sudah kita tahu bahwa tinjanya ya mengandung air ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa melebihi frekuensi normal. Jadi frekuensi jumlahnya ya. Jadi ini jadi keseringan atau ada waktunya ya, waktunya dalam waktu dekat ya. Jadi frekuensinya melebihi ya, kemudian terjadi berulang kali. Oke, itu kita tambahkan juga berulang kali ya. Oke, kemudian dari situ kita bisa tahu bahwa tinja juga ya, tinjanya itu mengalami encer, ini sudah tadi ya. Kemudian harus kita tahu aktivitasnya itu mengandung, itu termasuk diare akut atau kronis ya, akut atau kronis. Jadi nanti teman-teman kalau uji aktivitas diare, pastikan dulu dia itu akut atau kronis. Ya. Nah, kalau kita mau cari obat yang sebagai diare, usahakan dia bisa mengobati kronis. Ya. Usahakan sampai kronis. Karena kronis itu lebih dari 2 minggu. Ya. Lebih dari 2 minggu. Kalau akut itu kurang dari 2 minggu. Jadi kalau teman-teman mau seperti ini, harus tahu dulu caranya bagaimana hewan coba itu mengalami diare akut. Jadi misalnya ya, Angelin ya punya metode untuk membuat hewan coba itu akut. Nggak bisa langsung diobati, ya, nggak bisa langsung diobati. Kita lihat dulu apakah cara kita itu diarenya tidak diobati bisa bertahan selama 2 minggu. Paham? Ya. Kalau teman-teman kan harus diare dulu selama 2 minggu. Baru, lebih 2 minggu. Aduh, ini kayaknya saya sudah termasuk kategori kronis. Kalau hewan coba, ya, nggak bisa langsung kita obati. Kita biarkan dulu dia hewan coba, dengan cara satu, misalnya ya, dengan cara satu, ternyata dia hanya 10 hari. Diarenya berhenti sendiri. Paham? Diarenya berhenti sendiri. Berarti itu masih kategori apa? Akut ya. Akut ya. Kalau cara kedua, ternyata diarenya hewan coba itu tidak sembuh-sembuh selama 3 minggu, berarti itu mengalami kronis. Nah, ini lebih enak kita obati. Kalau dia berhasil kronis, berarti berhasil juga akut. Paham? Ya, karena akut itu kurang dari 2 minggu, sedangkan kronis itu lebih dari 2 minggu. Jadi paling pertama susahnya pengujian INPIPO itu bagaimana melakukan induksi. Induksi kemudian kita memperoleh hewan coba yang kita inginkan. Berarti kalau di sini adalah dia diare. Ya. Oke? Saya ulang lagi. Kita kasih diare dulu dia. Jangan dulu obati. Kalau caranya Ainun bagaimana? Dia diarenya cuma 2 hari. Ternyata mencitnya sembuh sendiri. Luar biasa nih. Ya. Nah, berarti ini masih kategori akut. Berarti caranya Ainun itu masih akut. Ya. Kita pindah lagi. Saya ulang lagi ini penjelasannya. Caranya Dima. Cara Dima. Dia lakukan induksi. Pakai apa? Terserah. Ternyata dia hewan cobanya diare. Tapi hanya 3 hari misalnya, berarti ini masih akut. Sembuh sendiri ya. Ya, sembuh sendiri. Pas cara ketiga, caranya Dipa. Ya, caranya Dipa. Ternyata dia 20 hari ya. Hewan cobanya mencer terus, diare terus, udah sembuh-sembuh. Ya. Nanti di hari 22 dia sembuh sendiri misalnya. Berarti ini caranya Dima itu adalah cara kronis. Begitu. Jadi begitu cara menentukan dia diare akut atau kronis. Bagaimana obat kita bekerja? Apakah itu nanti kalau ditanya teman-teman, ini obatmu pengujian apa? Kronis atau akut? Ya, itu tergantung hewan cobanya. Tergantung lagi cara induksinya. Kalau induksimu ini bisa mengobati sampai caranya pertama ada sampai 20 hari, 22 hari dia baru sembuh.
berarti itu caranya Diva, berarti itu adalah caranya untuk induksi diare kronis. Sampai di sini dipahami? Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan, saya Ingrid, Kak. Saya izin bertanya nih, Pak. Kan di dalam tubuh baik hewan coba maupun manusia itu kan tadi pakai hewan coba ya, Pak. Kalau hewan coba kan biasanya ada sistem imunnya nih, Pak. Setelah kita bikin diare, entah mungkin pakai bakteri yang terdapat di slide ini. Benar. Nah, tapi si tubuh dari hewan coba itu menyembuhkan sendiri gitu. Berarti kayak mana tuh, Pak? Apa kita harus terus buat hewan coba ini diare kayak gitu, Pak? Kayak mana nanti yang ada malah imunnya si hewan coba, bukan ekstra kita yang berkhasiat. Paham. Oke. Sebentar itu kita jawab ya. Ada lagi yang lain? Yang penting saya jelaskan dulu ini bahwa kalau obat kita mau kita ketahui dia bersifat akut, bisa mengobati akut atau kronis, ini tergantung hewan coba ya. Saya ulang lagi, tergantung hewan cobanya. Ya. Waktu kita induksi itu, jangan langsung diobati, dibiarkan dulu caranya kita. Kalau caranya kita itu ternyata 22 hari baru dia sembuh, berarti cara itu untuk kronis. Paham? Dipahami? Paham ya? Kalau kita induksi dengan cara kedua, ya, dengan cara kedua misalnya, ini cara kedua ternyata ini belum kita obati ya, baru kita induksi nih hewan coba, ya. Ternyata dia 3 hari sudah sembuh sendiri hewan cobanya. Berarti itu adalah cara induksi kedua, itu adalah cara induksi akut. Berarti kalau obat kita lakukan pada cara pertama, berarti obat kita itu berfungsi sebagai diare kronis. Kalau obat kita gunakan pada perlakuan kedua, berarti obat kita itu berfungsi sebagai diare akut. Dipahami kira-kira? Ya, langsung saja kita paham ya. Oke, langsung kita pindah di pertanyaannya tadi yang bertanya. Ya, ini nanti teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi selain virus, bakteri, bisa juga virus, bisa juga protozoa ya. Oh ini gambarnya mirip ya. Ini protozoa ya. Kalau yang kanan ini Capillaria, ini adalah contoh trichuris, ini contoh cacing ya. Jadi cacing itu bisa juga menyebabkan kita diare ya. Itu tadi benar, apakah disebabkan oleh imun atau tidak. Tapi teman-teman harus tahu bahwa kalau manusia diare itu jangan langsung kasih antibiotik. Ya, antibiotik ini kalau kasusnya kronis. Paham? Ya, jangan langsung antibiotik ya, kasihan tubuh kita. Nah, seperti tadi yang dijelaskan temannya, jangan sampai sistem imun kita bekerja, ya, kemudian kita kasih antibiotik, nanti obat imun kita itu lemah terhadap bakteri diare. Paham ya? Kecuali kalau udah 2 minggu lebih, mencretnya juga enggak, oh besok lagi mencret lagi, habis kita minum obat 3 hari lagi kemudian mencret lagi, berarti teman-teman itu sudah masuk kronis. Kalau misalnya itu terjadi selama 2 minggu, berarti teman-teman sudah perlu antibiotik ya. Kalau saya saran, kalau masih di bawah 2 minggu, teman-teman diare cukup obat-obat diare biasa ya, misalnya kayak loperamid ya, loperamid ACL, atau yang ada pektinnya ya, pektin ya. Nah, ini masih aman lah. Nah, jangan dulu langsung tambah antibiotik. Oke. Yang penting teman-teman paham bahwa kalau kita diare itu cairan tubuh kita banyak habis ya. Jadi tidak ada orang tampan itu diare ya. Pasti lemas. Tidak ada orang cantik, tidak ada orang tampan ya. Biar siapapun artisnya, kalau dia diare pasti kelihatan jelek ya. Itu teman-teman harus pahami. Oke, saya langsung saja pindah ke bagian pengujian ya. Apa ini? Oke, ini kita pindah saja ya. Ini nanti teman-teman baca, ada yang obat-obatnya, misalnya yang ini disertai kejang otot ya, diarenya ya.
Kalau seumpama ada juga yang hanya menyerap yang biasa itu yang ini, ya. Ini obat lama ya, preferensi lama, tapi ini yang menjadi dasarnya. Jadi kalau teman-teman punya diarenya itu, kemudian ada nyeri perut juga, ya kasih obat nyeri ya. Ya, seperti kalau teman-teman yang lagi menstruasi ya, kurang lebih sama gitu. Ini obat diarenya ya. Ini kita masuk dulu di sini ya, kita jelaskan ya. Jadi kalau umpama ada pengujian INPIPO, selalu dasarnya itu apa? Adalah kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ya. Jadi kalau kita pengujian INPIPO, ini selalu saya tekankan kalau ada anak bimbingan saya, sering saya tanya bahwa pastikan dulu adaptasi hewan coba. Ya. Sudah dijelaskan Pak Erwin? Sudah, Pak. Sudah ya. Ada terang, ada gelap ya. Ada terang, ada gelap. Ini pastikan bahwa 12 jam terang, 12 jam gelap. Jangan gelap terus, jangan terang terus. Nanti apa? Stres. Kalau hewan cobanya stres itu tidak bagus hasil pengujian kita. Ya, tidak bagus. Nah, kemudian berikutnya terjadi pengelompokan hewan coba. Ini sama kurang lebih dengan adaptasi. Di sini teman-teman bisa berdasarkan apa? Pengelompokannya. Kita lihat dulu. Perlu kita bedakan tidak betina sama jantan di sini? Perlu tidak? Perlu tidak? Perlu, Pak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ya. Jadi setiap pengujian INPIPO biasanya kita hindari betina. Ya. Karena apa? Perempuan tidak mau disalahkan ya. Ya. Walaupun salah ya, kembali ke pasal 1 ya. Jadi gitu. Jadi kita tidak mau pakai betina karena itu ya. Ya, jadi perempuan tidak mau disalahkan dan perempuan tidak pernah salah. Gitu. Oke, paham ya? Wah, kok itu jawabannya Kak? Ya, bukanlah. Jadi kenapa kita hindari betina? Karena betina itu biasanya pasien menstruasi dari ini pasien menstruasi. Jadi kalau kau mau ajak orang berkelahi perempuan, lihat dulu kapan pasien menstruasinya ya. Karena kekuatannya ternyata lebih besar kalau lagi menstruasi. Oke. Nah, hewan coba kenapa kita hindari pakai betina? Karena pasien menstruasinya itu tidak pernah kita tahu ya. Masa hewan coba kita mau tanya, kapan ini? Ya. Ya kita tidak tahu ya. Atau kedua kita tidak tahu fase kehamilan ya, fase hamilnya ya. Tak tahu dikelompokkan satu kandang betina sama jantan tiba-tiba hamil. Nah, kita hindari. Jadi hewan coba yang berupa betina ini biasanya kita hindari kalau misalnya tidak perlu ada, kecuali misalnya tentang teratogenik ya, atau melihat toksisitas obat saat hamil, berarti harus pakai betina, jangan pakai jantan. Tapi kalau aktivitas selalu kita gunakan jantan. Dipahami? Paham ya? Karena kalau di pasien hamil sama menstruasi betina itu susah kita dapatkan hasil yang bagus. Normalnya itu seperti apa ya. Dan di komisi etik ya, komisi etik itu juga tidak sarankan kita gunakan ini karena kita lagi uji anti diare, bukan apa, bukan pengujian keamanan atau toksisitas. Kita uji aktivitas, berarti kita hindari betina. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk di induksi. Jadi kalau kita sudah kelompokkan, pertama ini ya, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah kita kelompokkan berdasarkan berat badan. Ya. Karena berat badan itu menentukan makanan, banyaknya makanan dan dosis. Begitu juga gaya hidup ya, gaya hidup dari hewan cobanya. Jadi kalau berat gitu, gaya hidupnya itu tidur terus. Dipa ya, naik berat badanmu Dipa? Enggak ya? Berat badan saya itu sekitar ya, kadang naik, kadang turun. Dan saya sering tidur seharian, gagal ini, gak sempat kerjain skripsi, ngantuk.
Kalau orang berat badannya berlebihan berarti gaya hidupnya, aduh, mager ya. Nah, Iya, sama mager ini, terus, mencit juga, gagal mencit sama kerjain tikus lapak, juga. dan lain-lain. Ya, oke. Sama mencit sama tikus juga kita hindari. Jadi kalau bisa kita ambil berat badannya itu yang bagaimana? Antara berapa sampai berapa? Berapa kalau hewan coba? Mencit? Nah, lupa lagi. Bentar, Pak. 20 sampai 35. 20 sampai Kalau berat mencitnya 35. itu 19 gram. itu apa itu tikus? Mencit. Kalau tikus itu beratnya sekitar ini. Apa? Untuk tikus itu 35 sampai 40 gram. Tikus 35 sampai 40 gram. ada lagi yang lain? Kalau untuk tikus dewasa itu ya sekitaran 200 sampai 250 gram, Pak. Ya. Asa 35 sampai 40 itu tikus apa itu tikus Afrika itu Tikus kelaparan. laboratorium, Pak. Kenapa? Ini berat tikus laboratorium, Pak. Oh ya. Laboratorium. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, sekitar 200 ya. Biasanya 200 ya. Ya, 200 gram ini. Tapi maksud saya di sini dikelompokkan hewan cobanya. Kalau misalnya kita ambil hewan coba, banyak pilihan hewan coba kita, jangan terlalu jauh ya. Jangan ambil 20, ambil 30, jangan. Kalau bisa 20 sampai 22. Dipahami? Atau 22 sampai 24, begitu. Jangan terlalu jauh. Dipahami ya? Ya? Dipahami? Kenapa Pak jangan terlalu jauh Pak? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Karena akan mempengaruhi makanan, dosis, sama gaya hidupnya. Gitu. Jadi kalau nanti kalau teman-teman misalnya nyeri itu kan kita lihat respon. Ada teman-teman, mungkin Pak Erwin jelaskan. Responnya itu ada gerak. Seberapa sering gerak itu menunjukkan oh tingkat nyerinya lebih banyak, lebih sering. Nah kalau berat badannya gemuk ya, besar, berat ya, itu kita tidak tahu ini nyerinya apa, ini nyerinya sudah turun atau bagaimana, karena mencitnya atau hewan cobanya tidak banyak bergerak. Paham ya? Jadi kita ambil rata-rata yang mendekati biar kita bisa lihat amati secara visual bagaimana gerakannya. Paham ya? Ya? Paham. Ya. Jadi lihat juga yang sehat ya. Ya, lihat juga yang sehat. Kalau biasanya tingkat stres itu kalau terlalu banyak keliling-keliling jangan juga. Itu biasanya stres. Ya. Kalau banyak diam juga ya, enggak bagus juga. Ya, intinya paling sering itu kita lihat berat badannya, jangan terlalu jauh. Ya. Kalau sudah kita kelompokkan, kita induksikan. Induksi ini bagaimana buat hewan coba menjadi sakit. Ingat ya, sakit ya. Ya, kalau dia sudah sakit, baru kita lakukan perlakuan. Ini tergantung berapa lama. Baru kita lihat pengamatannya. Ini pengamatannya bisa visual, bisa dibedah, bisa bedah. Ya, bisa bedah. Bedah maksudnya ini kita lihat organnya. Dipahami ya? Ya, bisa dilihat secara visual. Visual ini bisa kita amati langsung. Itu. Jadi teman-teman ingat ya, tidak ada lagi cara selain cara ini untuk mengetahui senyawa atau obat kita. Assalamualaikum. Salam, thank you. Iya, aja dong. Ya, jadi beginilah caranya kita untuk mencari obat ya. Ya, tidak ada lagi cara yang lain untuk mengetahui aktivitasnya. Jadi kalau teman-teman isolasi senyawa tidak ada gunanya kalau tidak tahu aktivitasnya. Ya, gitu juga. Oke. Nah sekarang kita masuk di perlakuan ya. Langsung saja. Sampai di sini dulu ada yang tidak dimengerti. Ada? Bapak, Iya. izin bertanya. Ya. Kan tadi katanya kalau di bedah itu dilihat organnya. Ya. Organnya itu gimana ya Pak kalau dia diarenya gitu? Ya. Biasanya organ ini organ harus kita lihat di mikroskop ya, mikroskop. Saya
bukan bagian saya ini ya, bukan bagian saya yang di sini karena sorry. Ya. Ini bukan bagian saya ya, biasanya dosen-dosen farmakologi seperti Pak Erwin di sini. Tapi caranya yang paling gampang itu ini mikroskop ya. Kita lihat di mikroskop biasanya kalau misalnya begini ya, misalnya kita lihat ini obat apakah merusak hati atau tidak. Oh ya, paling gampang ini obat kita misalnya bicara tentang obat hepatoprotektor. Ini obat-obat yang melindungi fungsi hati, ya. Jadi biasanya ini banyak diresepkan kalau obat orang-orang yang sering minum alkohol ya, atau yang besar perutnya atau yang pernah hepatitis. Biasanya fungsi hatinya itu sudah rusak ya atau jelek. Biasanya kita cari obat-obat seperti ini. Atau yang paling sering gunakan paracetamol. Sebentar-sebentar paracetamol, sebentar-bentar paracetamol. Paracetamol itu 2 minggu, tidak boleh lebih dari 2 minggu penggunaannya terus-menerus ya. Ya, karena kalau sudah lebih 2 minggu itu bisa merusak hati. Dan tentunya kantong kita ya. Ya, apalagi kalau beli yang paten ya lumayan lah. Ya, jadi merusak kantong dompet maksud saya ya. Ya itu. Ya, bukan kantong apa, kantong itu. Nah, kalau seperti ini jadi biasanya apa? Kita kasihkan induksi itu pakai paracetamol. Jadi hewan coba itu tikus kita kasih paracetamol terus-menerus. Jadi supaya dia rusak hatinya, kita kasih paracetamol terus-menerus. Nah, nanti kalau ingat ya teman-teman, karena kita mau fungsi hatinya rusak, berarti hatinya ini akan rusak, ada parameternya. Misalnya kalau secara visual itu kita lihat apa? Berat badannya. Apa mungkin ya berat badan itu signifikan naik ketika paracetamol diberikan? Harusnya ya berat badannya itu tidak naik atau normal aja, tidak naik signifikan, kecuali kalau bengkak dari hatinya. Paham maksud saya? Ya, jadi kita bisa lihat kalau induksi paracetamol kita berhasil itu dengan berat badannya naik, hewan coba itu, berarti hatinya rusak. Itu kalau kita lihat secara visual. Dipahami? Nah, kalau kita lihat dari bedah, kita bandingkan dengan ini yang ini kontrol negatif, kontrolnya ya. Kita kasih perlakuan paracetamol. Harus ada hewan coba yang tidak diberikan apa-apa. Kemudian kita lihat fungsi ginjalnya, fungsi hatinya. Bagaimana? Ya, ada nekrosis atau tidak? Ya. Ini nekrosis ini ada permukaannya itu ada lesi ya. Ada lesi tidak? Ada luka tidak? Ya. Nah, kelihatan itu di mikroskop. Kalau teman-teman tidak tahu itu nekrosis atau bukan, bandingkan dengan hati hewan coba yang normal. Ya. Biasanya kita pakai reaksi Gimsa, ada namanya reaksi Gimsa. Kalau teman-teman tidak tahu kita bedah ini, kita pakai reaksi Gimsa, pewarna. Ya. Biasanya kalau tidak salah biasanya yang berwarna biru itu pada saat kita kasih reaksi Gimsa itu ya, dia itu normal. Tapi kalau ada yang berwarna merah, berarti permukaannya itu lesi atau luka. Dipahami? Dipahami? Jadi kalau teman-teman tidak tahu, ya, kalau teman-teman tidak tahu tentang bedah, tidak bisa lihat secara langsung bedah, bisa kita gunakan reaksi-reaksi. Dari perubahan warnanya itu bisa menunjukkan, terjadi, sudah rusak. Dipahami? Ya, kalau tadi warna biru normal, kemudian warna merah itu, kalau lupa, ya kita kasih aja Gimsa pada hewan coba yang hatinya normal. Kalau dia berwarna biru, berarti biru itu yang normal. Ya kan? Kalau masih warna merah berarti itu masih rusak. Dipahami? Ya, jadi kalau untuk bedah kita lupa atau tidak tahu bagaimana caranya, kita bisa pembandingnya, kita bisa pakai pembanding organ yang normal. Dipahami? Bandingkan bentuknya, ya. Nah, kemudian kita bisa pakai reaksi warna. Ini warna yang normal sama warna yang rusak itu berbeda di permukaan organnya.
Dipahami? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjut dulu ya. Ini karena kita terbatas, ada yang puasa hari ini mungkin mau buka puasa juga ya. Minta maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, oke. Induksinya ya, induksi ya. Induksi di hewan coba itu kita menggunakan minyak jarak atau oleum ricini ya. Ini nama latinnya. Minyak jarak ya. Nah, minyak jarak itu kita perdosiskan 20 mili per kilogram berat badan. Ya. Atau biasanya juga ada cara lain, pusaka yang lain itu dia gunakan rata 0,5 mili per ekor. Ini untuk mencit ya. Ini untuk mencit. Ini untuk tikus. Nah, jadi kalau teman-teman mau induksi ya, jangan lihat hanya satu metode, gunakan metode yang lain. Yang mana yang cocok biar terjadi diare. Paham ya? Nah, jadi kita pastikan dulu induksinya. Induksinya menggunakan apa? Oh, minyak jarak. Berapa? Cerita berapa itu ya? Biasanya itu ada hubungannya dengan berat badan untuk induksi. Jadi bukan cuma obat ya. Itu juga ada pengaruhnya dengan berat badan. Misalnya seperti ini ya. Tunggu dulu. Ini masuk di pengelompokan hewan coba ya, yang tadi kita jelaskan ya. Ini kita lewatkan aja dulu, kita masuk dulu di ya. Misalnya seperti ini. Kalau kita siapkan hewan coba itu bisa 20 sampai 25 ya. Ini. Jangan 20, jangan ada satu timbangan ada 20, ada 30 gram. Misalnya hewan coba jangan ya. Ini terlalu jauh ini. Kalau bisa yang dekat 20 sampai 25 atau 23 lah kalau bisa. Yang tadi saya bilang pengelompokannya. Paham ya? Nah, kemudian kalau di hewan coba itu kita 1 jam sebelum percobaan itu kita puasakan. Tidak makan sama minum. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa bantu? Kenapa kita puasakan? Mungkin untuk mengetahui reaksinya, Pak. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Izin Pak. jawab, Pak. Kalau makan nanti makanannya bereaksi, Pak, sama ekstraknya. Kan kita maunya yang dia nggak bereaksi dengan makanan. Kan juga bisa naik ya kadar gulanya dari hewan cobanya. Oke. Siapa yang bicara nih? Angelin, Pak. Helen ya. Oh ya. Jadi pengaruh makanan ya. Ini semua ya, hampir semua pengujian ya. Biasanya 1 jam sebelum percobaan itu kita puasakan ya. Nggak ada lagi masuk karena jangan sampai ada pengaruh makanan ya. Benar. Ada pengaruh makanan atau pakan sama minuman yang diminum. Ya. Itu. Jadi kita puasakan ya. Karena ini yang pertama, yang kedua, yang tadi yang pertanyaan yang menjawab pertanyaan pertama siapa tadi? Tulis Dima, di Pak. Dima ya. Oke. Yang kedua itu adalah supaya lebih cepat kita mau pastikan penyerapannya ya. Reaksinya benar tadi, penyerapan obatnya. Jadi kalau teman-teman ingat ya, ada obat itu harus dimakan sebelum. Karena kalau sesudah makan itu penyerapannya tidak bagus. Tapi kalau di hewan coba kita pukul rata saja. Dia sebelum makan. Paham ya? Jadi kita puasakan. Ini hampir semua pengujian kita puasakan 1 jam sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk lagi. Sediaan uji diberikan dengan cara oral. Ya. Nah, ini teman-teman ada 2 cara ya yang paling sering. Ini juga saya bingung ya. Ada orang obatnya dulu. Ini saya ambil yang lain ya, pusaka yang lain. Ada orang itu sediannya dulu. Sediannya dulu baru diinduksi. Ada juga yang terbalik. Induksi dulu baru obat. Kalau saya sendiri itu masuk di sini. Tapi saya tidak bilang ini salah ya. Ini salah, saya tidak bilang ini salah, tapi paling yang kalau saya pribadi itu paling sering harus obat dulu, dia sakit dulu. Ya. Sakit dulu baru kita obati. Gitu. Ada juga yang memberi pahaman bahwa dia harus diberikan dulu obatnya,
kemudian diinduksi. Kalau seperti ini sifatnya bukan mengobati, bukan kuratif, tapi preventif. Dipahami? Kalau ini kuratif. Ya. Cara kerja ini dia masuk kategori adalah preventif ya. Ya, tapi kalau mau teman-teman pengujian nanti kuratif, artinya mencari pengobatan, harusnya itu dulu diinduksi. Kita induksi dulu 1 jam. Ya. 1 jam. Artinya 1 jam sebelum percobaan kan kita puasakan ya. Anggaplah jam 10.00. Ya. Dari jam 9.00 itu kita puasakan jam 10. Jam 10 itu kita lakukan dulu perlakuan. Ya, kita lakukan dulu perlakuan. Ini saya perbaiki ya. Ini jurnalnya obat diarenya itu bersifat preventif. Tapi yang saya mau jelaskan ini sebenarnya bahwa ada preventif, ada kuratif. Ya. Ini enggak, saya bilang ini salah satunya benar, salah satunya salah, bukan. Ya, tetapi kalau saya pribadi itu saya masuk kategori di sini, kuratif. Kita induksi dulu sampai sakit, baru kita obati. Dipahami perbedaannya ya. Jadi kalau ada baca jurnal seperti ini, jangan langsung salahkan. Tapi teman-teman harus pahami, oh ini sifatnya ke preventif, ini sifatnya ke kuratif. Oke, dipahami? Oke, saya lanjut. Jadi ini saya perbaiki ya. Jadi misalnya kita mulai jam 9.00, kita puasakan jam 10.00 ya. Berarti itu sudah sampai di sini. Tepat di 10.00 ya. Ya, kita lakukan perlakuan itu minyak jarak ya. Kita kasih minyak jarak. Ada tadi berapa? Kalau mencit apa tadi? Mencit 0,5 per ekor ya. Dia hantam rata ini. Mau berapa berat badannya ada caranya. Ada jurnalnya, dia hantam saja 0,5. Ya. Kalau saya sarankan pakai seperti ini. Ya. 3 mg 3 ml per 200 gram. Ya. Ya. Ini teman-teman hitung berapa. Jadi kalau 10, kalau dia beratnya 20, berarti di sini berapa? 0,3. Ya. Bisa juga seperti itu. Paling sering untuk jaraknya itu kita hitung adalah 3 ml setiap 200 gram. Oke, dipahami ya? Jadi kalau mau induksi, teman-teman harus tahu dulu apa yang digunakan dan berapa yang kita induksi. Nah, untuk mengetahui berapa yang kita induksi, biasanya itu ada perhitungannya. Seperti ini kalau minyak jarak 3 ml setiap 200 gram. Pahami? Nah, kalau kita sudah kasih, ya, pastikan dulu dia diare ya. Dia diare. Dia diare, karena teman-teman harus tahu, di sini ada kontrol uji, ada positif, ada negatif. Oke? Tadi ada pertanyaannya. Bagaimana kita bisa tahu kalau dia kalau mencit ini apa tadi? Mencitnya ini sembuh karena imunnya atau bukan. Makanya ada kontrol negatif di sini. Ya, kontrol negatif. Ini kontrol uji. Ini kontrol positifnya. Jadi kalau nanti kontrol negatifnya itu, ingat ya, kontrol negatifnya itu 2 jam baru sembuh. Ya. Kemudian kontrol ujinya itu 1 jam sudah sembuh. Apa kesimpulannya? Lebih imun. Bisa tidak kita tarik kesimpulan? Bisa kan? Pak. Bisa. Artinya uji yang kita uji di sini bekerja. Karena yang tidak digunakan apa-apa alias sembuh sendiri itu 2 jam dia perlu. Makanya kalau pengujian in vivo itu penting namanya kontrol negatif. Itu tadi yang bertanya ya. Ya, kadang juga banyak ya mahasiswa itu pura-pura bego ya, tidak mau menggunakan kontrol negatif. Padahal itu kesalahan pertama. Nanti susah kita ambil kesimpulan, misalnya tidak ada kontrol negatifnya ya, misalnya tidak ada kontrol negatifnya ini, kita tidak tahu 2 jam. Kita hanya tahu, oh Dima lakukan pengujian 1 jam sembuh. Kemudian kontrol positifnya itu, ini kan kontrol positif yang dijual ya, tentunya yang paling bagus. Dia cuma perlu 10 menit. Ya. Lagi mengajar ya, lagi mengajar.
Ya, ya, oke. Ya. Oke. Ini 10 menit ya. Kalau umpama kontrol positif itu 10 menit ya. Berarti kita nggak bisa ambil kesimpulan kan? Apakah ini 1 jam bagus atau tidak? Apakah dia sembuh sendiri atau tidak? Walaupun dia punya kontrol positif. Paham ya? Jadi kalau orang pengujian IMPIPO harus lengkap. Ada kontrol ujinya, ada positifnya, ada negatifnya. Sudah terjawab tadi pertanyaannya yang bertanya tentang imunnya. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, paham ya? Kak, Paham. bagaimana kalau terbalik? Di sini 2 jam, di sini 1 jam. Apa yang bisa diambil kesimpulan? Sembuhnya karena kerja dari sistem ini. Berarti obatnya tidak bagus. Ya? Obatnya kita tidak bagus. Atau bisa juga obatnya ini memperparah diare. Bisa begitu, Kak? Bisa. Karena yang kita kasih ini, ekstrak yang kita kasih itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ini sifatnya obat bagaimana. Jadi kita pengujian itu trial and error saja. Dipahami? Ya. Kalau saya ulang ya, kalau di sini 1 jam, di sini 2 jam, kontrol negatifnya 2 jam, berarti obatnya ini bekerja. Paham ya? Nah, kalau kita punya kontrol uji bisa 5 menit, sedangkan kontrol positifnya ini 10 menit, wah ini bagus ini. Kita perbaiki. Ini berpotensi untuk kita patenkan sebagai obat. Karena aktivitasnya. Paham? Kak, ini 10 menit. Ini 10 menit. Bisa nggak berpotensi kita jadikan obat paten atau kita mau serius ini ekstrak kita? Boleh. Walaupun aktivitasnya sama, kita lihat toksisitasnya. Ya, atau efek sampingnya. Jangan sampai setelah kontrol positif itu tidak bisa langsung segar. Tetapi ekstrak kita ketika kita berikan itu bisa segar. Berarti kan walaupun sama-sama 10 menit ini bisa berpotensi. Dipahami? Jadi selain aktivitas, sama-sama aktivitasnya kita lihat toksisitasnya yang mana lebih aman. Ya, sama efek sampingnya. Kalau efek samping sama toksisitasnya lebih ringan ya daripada obat paten atau yang sudah dijual, berarti itu berpotensi untuk kita perjualbelikan atau kita patenkan. Oke? Oke, saya lanjut lagi yang tadi ini. Ya, ini saya lanjut ya. Kalau kita sudah kasih obat minyak jarak ya, ya. Kak, bagaimana caranya dikasih nih? Ini kita kasih per oral ya. Nah, buka mulutnya. Mencit, kita kasih oral. Oke? Kalau sudah, kita pastikan dulu. Jadi teman-teman itu kalau melakukan pengujian jangan langsung melakukan pengujian, tapi lihat dulu kontrol negatifnya. Sudah berhasil tidak diare? Jadi semua kontrol pada dasarnya itu kontrol negatif. Dipahami tidak? Paham tidak? Jadi ketika kita sudah bagi-bagi, ini mencit 1 sampai 5, ini 6 sampai 10, ini 11 sampai 15. Tapi pada saat kita lakukan induksi, ini sebenarnya mencit sebagai kontrol negatif. Paham tidak? Paham ya? Paham. Karena kita lakukan induksi. Ketika kita lakukan induksi, 1 jam kemudian kita lihat apakah dia diare atau tidak. Oh, diare semua, Kak. Ini sudah berhasil diare. Ini sudah berhasil diare. Ini sudah berhasil diare. Oke, kalau begitu kita masuk ke apa? Pemberian obat. Pemberian obat. Ya, ini pemberian obat. Teman-teman bisa kalau tidak tahu dosisnya, bisa pukul rata semua. Paham maksud saya? Ini. Jadi kalau kita tidak tahu dosisnya obat, teman-teman bisa trial and error. Coba-coba. Ya. Misalnya ambil berapa? Coba-coba saja. Ya. Tapi coba-cobanya itu teman-teman bisa lihat penelitian sebelumnya pada sampel yang sama. Oh, misalnya Kak, ini diare. Diare ya.
Oh, ini sampel saya Kak, belum ada obat diarenya. Belum ada yang lakukan pengujian diare. Misalnya, belum ada pengujian diare, baru ada inflamasi. Ya, misalnya baru ada inflamasi. Inflamasi ini diberikan 10 mili. Misalnya 0,7 mili setiap 20 miligram. Setiap 20 gram. Ini antiinflamasi. Kemudian ini diare. Sampelnya sama. Sampel sama ya. Apakah ini bisa digunakan? Ini bisa. Kita coba-coba. Ini yang dimaksud dengan sini. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sampel yang sama. Dipahami? Ini besok kalau teman-teman lakukan pengujian, ini paling susah. Selalu orang bertanya, bagaimana penentuan dosisnya? Jadi kita bisa gunakan dosis sampel yang sama pada pengujian yang berbeda. Tidak apa-apa, kita bisa. Ya. Ini jatuhnya trial and error. Ya. Atau kita menyamakan dengan dosis kontrol positifnya. Kalau kontrol positifnya kan, ingat ya, kontrol positif itu sudah jelas dosisnya ya. Paham? Paham ya? Karena sudah diperjualbelikan. Ini cara menghitungnya, gunakan untuk menghitung sampelmu. Itu tekniknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Minta maaf ya, kita ambil 5 menit ya. 5 menit ya. Saya juga puasa hari ini, ya, jadi minta maaf yang ada puasa. Waktunya 5 menit ya. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Ya, saya lanjut ya untuk penentuan dosis. Jadi kalau seumpama kita sudah kasih dosis seperti ini, nah, berarti teman-teman sudah bisa bedakan. Oh, ini kontrol uji. Ini kontrol positif. Berarti ini kalau negatif tidak dibiarkan, tidak diberikan apa-apa ya, dibiarkan saja. Paham ya? Paham? Dari situ baru nanti kita lihat. Kita lihat apanya? Frekuensi defekasinya, kita hitung. Ingat ya, diare itu kita hitung berapa kali dia diare. Jadi kalau pengujian diare, tidak bisa kita sendiri. Panggil besti-bestimu semua. Kasih 1 mencit dia. Suruh hitung. Hitung diare ya, dia berapa kali diare. Hitung. Kalau lupa, biasanya pernah ada zikir, ada orang biasa itu bersikir pakai kayak menghitung penumpang di bis. Ada kan? Tak-tak, ya kan? Itu bisa digunakan. Karena biasanya kalau ditemani bicara, langsung dia lupa lagi berapa kali dia kan. Nah, kita hitung ini, berapa kali dia buang air. Ini disebut dengan frekuensi defekasi selama 30 menit. Jadi 30 menit pertama berapa kali dia buang air besar. Jadi kita hitung selama 5 jam. Berarti ada berapa? Ada 6 kali. Paham? Paham ya? Kemudian konsistensinya lihat. Ya. Dia ada airnya, masih ada airnya atau tidak. Paham? Kemudian kita lihat berat PCS-nya. Ini enggak langsung dihitung ya. Biasanya kita simpan dulu. Kita simpan dulu, nanti kalau ada jeda waktunya di sini baru kita timbang. Paham? Ini konsistensi sama berat PCS ada hubungannya. Kemudian onset sama durasi diare. Ada yang bisa jelaskan? Bantu jelaskan. Onset sama durasi diare. Ada yang bisa pahami? Kalau onset diare yang mana itu? Otomatis onset diare itu biasanya dimulai di 30 menit pertama ya. Ya. Normalnya 30 menit pertama. Tetapi kadang juga ada hewan coba yang terlalu yang terlalu mungkin ususnya itu banyak bakteri baiknya. Biasanya dia nanti 1 jam baru diare. Nah, itu teman-teman hitung dimulai. Jadi onset itu kapan mulai diare? Kalau durasi itu berapa lama diare? Jadi kalau selama 5 jam ini kita kasih obat tadi, kontrol negatif, kontrol positif, dan uji, kita hitung berapa lama dia durasi diarenya. Oh, ternyata yang positif itu adalah 2 jam. 2 jam pertama, berarti cepat ya. Ternyata pengujian uji kita diarenya itu 3 jam. Berarti masih bagus kontrol positif ya. Karena hanya 2 jam saja diarenya.
Kalau kontrol uji dia 3 jam diarenya. Dipahami? Jadi nanti dari sini nanti kita bisa tahu yang mana yang paling bagus, apakah kontrol positif atau kontrol uji. Nah, dari kontrol uji nanti kita lihat lagi yang konsentrasi berapa yang paling bagus. Apakah B konsentrasi, A konsentrasi, atau C konsentrasi. Kak, kira-kira kalau kontrol ujinya ternyata yang saya gunakan ini tidak bisa mengobati diarenya, apa yang harus kita lakukan? Ternyata diarenya ini berlanjut terus, bukan 3 jam tapi 5 jam. Selama kita mengamati diare terus, kontrol uji, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa bantu? Kalau ternyata kontrol ujinya ya itu selama 5 jam pengamatannya kita itu diare terus. Ada yang bisa bantu? Ditambah Satu orang. Harpiani. menurut saya ditambah dosisnya, Pak. Oke, luar biasa. Begitu ya. Jadi makanya orang pengujian IMPIPO itu enggak bisa satu kali berhasil, enggak bisa. Karena teman-teman harus taklukan dulu berapa dosisnya. Dosis setiap pengujian itu berbeda. Tapi kalau kita tidak tahu, bisa kita ambil dosis awal itu dosis pengujian yang sudah dilakukan. Paham ya? Jadi, Kak, ini dosisnya bagus atau tidak? Lihat dulu. Kalau dosis terendah, jadi makanya orang sebelum Arpianis jangan langsung gunakan 3. Ambil dulu konsentrasi tertinggi, misalnya 30%. Jadi kalau orang mau kontrol uji, jangan langsung bikin 3, 4, 5 konsentrasi, jangan. Satu aja dulu konsentrasinya. Satu konsentrasi dulu. Ya, satu konsentrasi. Misalnya kita gunakan 30%. Jadi pada saat kita gunakan 30% ternyata ya diarenya ini 5 jam tidak sembuh-sembuh, berarti jangan lagi digunakan di bawah 30. Jadi pada saat kita menentukan kontrol uji, ya, menentukan kontrol uji, jangan langsung gunakan banyak konsentrasi. Pada saat kita pengujian jangan, satu dulu. Misalnya 30%. Oh, ternyata 30% ini 5 jam tidak sembuh-sembuh, berarti ini jangan digunakan di bawahnya 30. Paham ya? Entahkah kita mulai di 35, 40, atau 45. Oke? Karena kalau kok langsung gunakan 10, 20, 30, 40, 50, ternyata 50 itu tidak menyebabkan penyembuhan diare, berarti rugi dong kita. Hewan coba kita rugi, ekstrak kita rugi. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Satu pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Mesya, silakan. Pak, kalau misalnya kan kita gunakan ekstraknya itu kan mulai dari 30%. Ya. Tapi ekstrak yang kita gunakan 30% ini menyebabkan toksisitas sama mencitnya. Jadi, itu gimana, Pak? Ada yang bisa bantu? Dari mana Mesya tahu toksisitas dia toksik? Oh, ternyata ada yang mati. Ya. Mati ya. Jadi toksisitas itu dihitung mati. Pada saat dinaikkan menjadi 30%, ternyata mati hewan cobanya. Nah, bagaimana sudah ini? Bagaimana? Jadi, ya, ada yang bisa bantu? Dosisnya diturunin, Pak. Ya, kurang lebih begitu lagi. Dosisnya diturunkan, Mesya. Jadi kalau 30 ya. 30 dia mati berarti turunkan. Jadi jangan ambil 30. Sekarang pertanyaan, 20 memberi aktivitas tidak? Oh, memberikan Kak aktivitas. Berarti kita coba dulu 20, 25, misalnya 24 sama 28%. Paham ya? Ternyata 28 ini membunuh juga, mati. Ya, silakan. Berarti dia ini dengan mencit yang berbeda gitu, Pak? Iya, mencit yang berbeda.
mencit yang berbeda. Jadi satu mencit itu satu konsentrasi ya. Ya. Kita nanti tidak dianggap tidak berperi kebinatangan ya. Ya. Gitu. Jadi satu mencit itu satu konsentrasi. Dipahami? Jadi kalau setiap pengujian IMPIPO, saya saran ya, jangan langsung banyak konsentrasi, jangan. Gunakan dulu konsentrasi feelingnya, atau yang itu tadi, kita samakan, misalnya 30%. Ya, saya ulang lagi ya, kalau 30% ini ternyata mati, berarti harus dibawanya. Tapi kalau 30% ini tidak membunuh, tidak menyebabkan penyembuhan diare, berarti ini harus di atasnya 30. Kak, sampai kapan batasnya sampai mati? Dan kita perlu dosis mati, ya. Jadi tidak selamanya pengujian itu yang baik-baik saja, yang hidup saja. Jangan. Ada kadang kita perlu namanya kapan dia mati. Karena ini membantu kita bahwa dia itu aman, level ekstraknya itu aman. Oke, mungkin sudah cukup ya. Saya minta maaf ini karena sudah lewat waktunya, ya. Kalau masih kurang nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekalian juga mungkin kayaknya ini berarti lagi 1 kali pertemuan ya, Stefannya? Iya Kak, 1 pertemuan lagi Kak. Mungkin 1 kali pertemuan itu kita lebih ke arah, kita lanjutkan tentang diare tadi ya, tentang diare, kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana hitungan dosis ya. Saya ulang lagi ya, hitung dosis, cara perlakuan, sama bagaimana cara buat sediaan ya. Jadi kalau teman-teman disuruh bikin natrium diklofenak ya, buat 2% itu ada cara menghitungnya ya. Tidak boleh langsung seperti manusia langsung saja diminum begitu, tidak bisa. Kalau hewan coba ada cara menghitungnya ya. Itu mungkin di pertemuan berikutnya ya. Silakan dirembukan ya, 1 kelas kapan, 1 kali pertemuan lagi. Dan materi saya hanya 2 slide tadi tentang hewan coba yang di slide terakhir sama yang hari ini, diare. Itu sudah Baik, berapa Kak. kali pertemuan ketua kelas? 16 ya? Kalau seluruh pertemuan 14 Kak. Berarti kalau sama hari ini 13, tinggal 1 kali pertemuan lagi baru pas 14 Kak. Oh ya, oke. Berarti 1 kali lagi ya. Oke. Ya, silakan dirembukan ya. Nah, kalau saya saran teman-teman baca-baca ya tentang penentuan dosis, kemudian cara menghitung cara buat sediaan ya, cara buat sediaan, kemudian cara menimbang juga ya. Nanti teman-teman saya jelaskan di pertemuan terakhir. Ya, silakan rembukan waktunya kapan. Ya, asal jangan mendadak ya. Ya. Oke, terima kasih waktunya. Minta maaf ya bila mengganggu atau ada urusan yang sama juga pada hari ini atau dibatalkan urusan yang sudah ada janjiannya. Minta maaf. Nah, saya doakan sehat-sehat semua ya, panjang umur ya. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.